Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 43 bagian kelima. Sesungguhnya Allah adalah pemaaf lagi pengampun. Dimaafkan kesukaran kita mencari air atau kesulitan mencarinya, dibukakan pintu buat tayamum. Diberi pula ampun jika terdapat kekurangan karena bukan kita sengaja. Dengan mandi dan wudhu kita bersuci dengan air. Sebab menurut firman Allah, dengan sebab air itulah kita sekalian yang bernyawa telah hidup. Al-Anbiya ayat 30. Apabila sukar mendapat air atau berbahaya memakai air sebab sakit, disuruh ganti saja dengan tanah. Sebab dari tanah itulah asal kita. Ke dalam tanah kita akan kembali dan dari tanah pula kita akan dibangkitkan. Kita sapu muka dan telapak tangan dengan tanah itu dalam niat yang sama, yaitu bersuci. Karena kita akan berdiri berhadapan kepada Allah. Surat At-Taha ayat 55. Menurut Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad tentang teladan yang diberikan Rasulullah SAW mengenai tayamum, adalah Rasulullah SAW bertayamum dengan sekali pukul saja terhadap muka dan dua telapak tangan, dan tidak ada yang sah daripadanya bahwa dia bertayamum dengan dua kali pukulan, sekali ke muka dan sekali kepada dua telapak tangan penyalin, dan tidak pula sampai kepada dua siku. Berkata Imam Ahmad, barang siapa yang berkata bahwa tayamum ialah sampai kepada dua siku, itu adalah ditambahnya sendiri saja. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum dengan tanah tempat dia sholat itu saja, baik tanah biasa atau tanah garam, atau pasir bulan, atau pasir biasa. Dan salah satu sabda beliau, di mana saja umatku bertemu waktu sholat, di sanalah masjidnya dan bersucinya. Inilah satu nas yang jelas sekali. Sorry, sebab itu siapa bertepatan waktu sholat sedang di pasir, maka pasir itu sah buat bersuci. Dan tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam musafir bersama sahabat-sahabatnya pada peperangan Tabuk, beliau lalu pasir-pasir luas itu dalam perjalanan, dan air waktu itu sampai sedikit, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau membawa tanah kemana pergi. Tidak pula beliau pernah menyuruh begitu, dan tidak pula sahabat-sahabat beliau yang berbuat demikian. Dengan kepastian bahwa di lapangan luas itu pasir lebih banyak daripada tanah. Begitu pula keadaannya bumi di Hijaz dan lain-lain. Kalau hal ini sudah diperhatikan dengan saksama, dapatlah diambil keputusan bahwa beliau bertayamum dengan pasir. Wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat dari jumhur. Adapun apa yang disebut-sebut orang tentang sifat tayamum, yaitu melekatkan jari-jari tangan kiri atas punggung tangan kanan, kemudian membawanya sampai ke dua siku. Kemudian itu mengedarkan telapak tangan kepada hasta bagian muka dan menegakkan ibu jari kanan. Lalu dipertemukan semuanya ini, tidak pernah diketahui Nabi mengerjakannya. Tidak pula beliau pernah mengajarkan begitu kepada salah seorang pun dari sahabatnya. Tak pernah diperintahkannya dan tak pernah dipujikannya. Inilah semua teladan yang beliau berikan. Dan kepada ketentuan inilah kita mengambil dasar hukum. Demikian juga tidaklah ada keterangan yang sah dari beliau bahwa tayamum, satu tayamum untuk satu sholat, dan tidak pula pernah beliau memerintahkannya. Bahkan tayamum telah beliau jadikan mutlak menggantikan tempat wudhu. Niscaya lantaran itu segala hukum mengenai wudhu. Begitu pula lah hukum mengenai tayamum. Kecuali kalau bertemu satu dalil yang dapat dipegang yang melayani ketentuan ini.
dan dalil itu tidak ada. Sekian kita salinkan dari kitab Zadul Ma'ad. Demikian rukhsah yang diberikan ilahi, tanda kasihnya kepada hambanya yang selalu ingin hendak berhubungan dengan dia. Sehingga sehabis sholat dengan tayamum tidak tiba-tiba bertemu air, sedang waktu masih panjang, tidaklah wajib mengulangi sholat kembali. Sebab tempat wudhu telah digantikan penuh oleh tayamum. Kemuliaan tanah pada waktunya telah menggantikan kemuliaan air. Tersebutlah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Ad-Daruqutni yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dua orang laki-laki keluar pergi musafir. Datanglah waktu sholat, sedang mereka tidak ada persediaan air, lalu mereka bertayamum dengan tanah bersih dan terus sholat. Sehabis sholat mereka pun mendapat air dalam waktu atau arti waktu belum habis, yang seorang diulanginya sholat dan seorang lagi tidak mengulangnya. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka ceritakan keadaan mereka itu kepada beliau. Berkatalah beliau kepada yang tidak mengulangi sholat itu, Asob tasunnata wa ajza'atka sholatuka. Engkau telah tepat mengerjakan sunnah dan telah diberi pahala bagi engkau sholatmu itu. Beliau berkata pula kepada yang berwudu dan mengulang sholatnya, lakal ajru marrotaini. Engkau mendapat pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Ad-Daruqutni. Begitulah luasnya agama. Kita diberi kebebasan memakai yang mana yang baik pada pertimbangan kita sendiri. Penulis tafsir ini pun karena banyak bepergian, menjumpai pula berbagai pengalaman. Alhamdulillah tidaklah pernah ada sholat fardu yang tinggal dalam perjalanan. Walaupun dalam kapal terbang terus-menerus berjam-jam ke Eropa dan Amerika. Pernah karena takut dan belum pernah mengalami. Penulis membawa sekaleng kecil tanah dari rumah, muat di saku celana. Alangkah bodoh dan lucu penulis, sebab sampai di kapal udara tanah itu tidak berguna sama sekali, sebab air cukup. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa sepatu tinggi atau bersama kaosnya tentu boleh tidak dibuka sampai 3 hari 3 malam selama dalam perjalanan. Boleh disapu saja dengan air dari luar. Pernah pula seperjalanan dengan kawan yang sama taat. Datang waktu sholat, kami pun sholat betapa adanya di dalam kapal udara, sedang duduk walaupun tidak menghadap kiblat. Rupanya kapal udara berhenti di suatu perhentian sebelum waktu sholat itu habis. Kawanku berwudu kembali dan sholat di lapangan terbang, di tempat terpencil, di negeri bukan Islam, sehingga jadi tontonan. Penulis tidak mengulang sholat, mencukupkan yang di dalam kapal udara itu saja. Kawan saya bertanya, apa saudara tidak mengulang? Saya teringat hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu. Lalu saya berkata, saya telah tepat menuruti sunnah dan mengamalkan perintah Allah. Yaitu apabila datang perintah, kerjakanlah dengan segenap kesanggupan yang ada padamu, asal tepat waktunya. Lalu kawan itu dan saya jawab, saudara telah berpahala 2 kali. Kami sama-sama tersenyum, tetapi herannya pada kejadian yang kedua kali, dia telah menuruti cara saya. Saya bertanya, saudara tidak mengulangi sholat? Dia menjawab, hilang khusyuk saya sebab jadi tontonan.